Selamat pagi, ketemu lagi di Bamset Channel ya. Pagi ini kita bahas topik soal apa ya? Soal agama tapi berkaitan dengan apa ya? Salah kaprah pengertian ya. Jadi itu judulnya kita beri judul adalah harta tidak dibawa mati ya. Ngapain ngumpulin harta? Itu aja judulnya panjang ya. Nah, kata-kata ini sering diartikan secara menurut saya ya, secara tidak tepat. Karena seolah-olah itu kita haram atau bukan haram ya, kita apa jangan jadi orang kaya lah ya. Jangan jadi orang yang punya harta banyak lah ya. Jangan nafsu mencari harta lah, kan gitu kan pengertiannya. Nah ini kita coba luruskan ya menurut pendapat saya dan ada dasar hukumnya kan gitu kan. Jadi itu ada ayat ya di dalam Al-Quran yang seolah-olah begini, hidup di dunia itu hanya seperti bermain-main. Jadi Anda jangan fokus kepada kehidupan dunia kan itu kan. Kemudian ayat ini ditafsirkan bahwa ngapain ya kita mencari kenikmatan dunia ya kan, antara lain harta benda ya. Orang itu kita hanya hidup paling lama katakanlah 70 tahun di dunia kan gitu kan. Nah kalau pengertian seperti itu berarti kita tidak memahami ada ayat lain yang berbunyi kira-kira pengertian adalah bahwa tugas manusia adalah sebagai khalifah di dunia. Jadi harus memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi orang lain dan bagi alam sekitar. Nah, itu kan seolah menjadi kontradiksi. Nah, jadi maksud saya adalah kalau kita menafsirkan pedoman yang ada di Al-Quran itu kita harus bijaksana ya, karena ada ayat yang mengcounter juga ya, sehingga timbul keseimbangan ya. Hadis yang mengatakan bahwa carilah dunia itu sebanyak-banyaknya seperti kamu ingin hidup selama-lamanya, dan carilah bekal untuk akhirat, untuk hidup setelah mati, seperti Anda mau mati besok pagi. Kan itu ya, keseimbangannya. Jadi harta itu sebetulnya menurut saya bisa dibawa mati ya. Jadi orang kalau hartanya banyak ya, itu semuanya bisa dibawa mati ya kan. Dalam pengertian bukan hartanya ikut ke kuburan atau ikut dipendem atau ikut ditanam di dalam tanah, enggak ya. Itu kalau orang Tionghoa kan pemahamannya ada yang mengatakan bahwa harta kesenangannya harus dibawa sampai alam kubur ya. Dalam kuburan maksudnya, buat alam kubur ya. Nah itulah yang saya maksud ya. Jadi menurut saya harta benda yang banyak di dunia, apakah itu berupa bangunan rumah ya, lahan, mobil, bahkan pesawat, bisa dibawa mati. Dalam arti bahwa pahala atau kredit poin yang dinilai oleh Allah nanti bisa menjadi katakanlah kredit poin ya di kehidupan setelah mati, itu bisa bertambah ya. Jadi
Jadi konon nanti di alam kubur kita hidupnya nyaman. Kalau kita jadi orang kaya tapi hartanya bisa dibawa mati. Jadi maksud saya kalau harta bisa dibawa mati adalah satu, misalnya kita punya lahan, ya kan? Lahan itu kemudian kita wakafkan untuk sekolah, ya kan? Untuk masjid, ya, untuk musola, ya kan? Kalau kita punya mobil, mobil itu kita wakafkan untuk mobil jenazah, misalkan kan ya. Kan tuh kalau kita punya pesawat, ya, pesawat itu kita wakafkan untuk pemberangkatan haji. Nah, artinya kita punya mobil, punya lahan, punya pesawat itu bisa dibawa mati ya. Artinya bahwa kalau kita udah dipanggil sama Tuhan, maka kredit poin itu akan menambah katakanlah pahala di hidup kita di pertama kan di alam barzah ya. Jadi di alam barzah mungkin kita akan nikmat hidupnya ya. Menurut Islam itu mungkin tidak ada siksa kubur ya. Tapi kalau harta-harta yang kita peroleh digunakan tidak semestinya ya, misalkan punya lahan ya, digunakan untuk arena adu jago ya kan, punya mobil digunakan untuk kegiatan maksiat ya kan, punya pesawat juga gitu, ya itu artinya harta itu memang tidak bisa dibawa mati. Justru itu mencelakakan Anda kalau Anda sudah meninggal. Itu saja obrolan pagi mengenai judul harta itu tidak dibawa mati. Itu maknanya harus yang pas, yang benar, sesuai dengan hukum atau sesuai dengan kalau di Islam ya Quran dan hadis. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bamsa Channel. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik bahasan yang berbeda. Selamat pagi.